Ruang Cerita. Kembali lagi di Ruang Cerita. Ceritakan pengalamanmu. Oke, kita lanjut pembahasan kita bersama Kak Siva yang membicarakan tentang pahlawannya. Oke, lanjut dong Kak, bisa diceritain lagi tentang sosok ayahnya yang disiplin ini gimana? Ya, jadi bapak saya itu seperti itu. Disiplin banget. Dulu saya itu sering dibilang teman-teman, kok bapakmu ketat banget toh. Tapi nggak apa-apa. Memang itu untuk kebaikan saya. Jadi dulu saya terhitung ketat banget ya kata orang-orang. Tapi menurut saya biasa aja. Tapi bapak saya itu orang yang pintar mengalihkan suasana. Misal, teman-teman saya mau pergi ke satu tempat dan saya itu nggak boleh banget. Tapi di hari kemudian bapak saya sekeluarga ikut ke sana. Oh, Jadi punya cara sendiri. Untuk buat saya bahagia gitu loh. Jadi saya enjoy aja. Dibilang ketat, dibilang apa begitu nggak apa-apa. Memang itu untuk pelajaran saya dan sampai sekarang pun saya dapat semua pelajaran, semua ilmu yang saya dapatkan itu dari motivasi bapak saya. Ayah Kak Siva itu seperti itu hanya kepada Kak Siva atau sebelumnya Kak Siva ini berapa bersaudara sih Kak? 3. Saya anak pertama. Wow, keren. Anak pertama ya. Kemudian saya punya adik 2. Yang satu masih kelas 5 kalau nggak salah. Terus yang terakhir itu masih 2 tahun, masih kecil. Kedua adik Kak Siva itu diperlakukan yang sama atau memang seperti ini untuk kamu anak pertama nih harus didik seperti ini gitu? Jadi begini, kalau untuk bapak saya, beliau itu punya cara mendidik yang berbeda. Kalau misal saya seperti ini, oh berarti karakternya sifat itu begini-begini. Jadi beliau mendidiknya begini. Tapi kalau untuk adik saya dan adik saya lagi, itu tetap berbeda ya. Soalnya karakter anak kan berbeda-beda begitu. Ayah Kak Siva begitu hanya masalah disiplin atau masalah sekolah juga, agama juga, ngaji juga gitu kan? Kalau disiplin itu tetap ke semua hal. Dulu Apapun aja, berarti. apapun. Sekarang aja laptop saya itu juga bisa dilihat dari rumah. Jadi kalau saya mengerjakan tugas apapun gitu, ayah saya tetap lihat. Biar bisa memantau. Iya, bisa memantau. Merasa gitu. terkekang nggak tapi Kak Siva? Enggak sih. Soalnya kalau saya nggak bisa kerjain, nanti saya dibantu. Wah, iya. curang dia. Aduh. Oke. Ini mau tanya lagi nih Kak. Kita kayak jadi pelajaran aja nih. Ada nggak sih Kak pahlawan yang berperan penting di dalam Islam? Pahlawan yang berperan penting dalam Islam itu misalnya kayak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu kan pendiri Nahdlatul Ulama ya, jadi sangat berperan penting. Terus kayak Kiai Haji Habibullah, kayak Wahid Hasyim, itu sangat berperan penting. Soalnya dulu yang memutuskan resolusi jihad itu dari pahlawan-pahlawan tersebut gitu. Ternyata Kak Siva ini selain sosialnya yang bagus, ilmu agamanya juga bagus pengetahuannya. Keren. Alhamdulillah aja ya. Untuk sosok pahlawan yang sangat diidolakan. Kalau pahlawan sih semua saya idolakan. Mereka sangat berperan ya buat majunya Indonesia. Tapi my favorite hero tetap ayah saya. Ayahnya dong. Ayah. Tapi Kak Siva ini untuk diberi gelar pahlawan ini lebih ke ayahnya atau ke ibunya sih? Kalau ibu itu pahlawan banget. Oh, pahlawan banget. Ya. Tapi kalau masalah sosial, membentuk karakter itu lebih ke bapak ya. Kalau ibu itu tempat untuk bertukar cerita. Kalau ayah itu kalau disuruh cerita tuh paling cuman gitu doang. Tapi kalau sampai masalahnya, sampai nasihatnya begini begitu itu tetap ke ayah. Tapi kalau ibu itu pendengar yang sangat baik. Pernah gak sih Kak Siva dimarahin sama ayahnya? Ya tetap pernah. Pernah sakit hati? Atau merasa ini nih perubahan buat aku gitu? Ya. Kalau masalah sakit hati, kalau masih kecil itu kan masih tetap labil gitu ya. Tapi kalau misal buat perubahan itu emang itu yang terbaik buat saya gitu. Terus Kak Siva habis main langsung lari ke ibunya. Tadi bicara ini sama ayah atau kayak udah deh emang ini masalah aku gitu loh.
ya tetap lari lah ke ibu. Cerita. Kan cerita gitu. Duh, pengen banget ya punya ayah sama Kak Siva. Enggak, tapi ayah kita tetap pahlawan kita semua. Oke, lanjut Kak. Ada nggak sih pahlawan di zaman dahulu yang tercermin atau udah ada apa belum yang tercermin di zaman milenial kita ini? Kalau pahlawan dahulu, kalau tercermin sampai sekarang itu sepertinya nggak ada ya. Soalnya karakter orang itu pasti berbeda-beda. Betul. Yang dulu zamannya begini begitu sampai yang zaman sekarang itu kan berbeda. Mulai dari zamannya sampai ke orang-orangnya. Tapi harapan saya semoga tetap ada yang bisa membangkitkan bangsa ini seperti pahlawan dulu. Pahlawan dulu membuat bangsa ini bisa sampai sekarang ini susah banget. Kok malah banyak sekali yang justru bakal Iya, menurunkan. sikap Kak Zahra untuk mereka yang maksudnya tidak menghargai jasa pahlawan itu gimana sih Kak? Tentu menurut saya itu mengecewakan banget. Dulu aja sampai tumpahan tindih darah, sampai banyak korban itu buat kita biar bisa seperti ini. Tapi kok malah banyak yang menyepelekan, banyak yang tawuran gitu tuh sangat mengecewakan ya. Pesan saya pokoknya kita sebagai generasi muda itu seharusnya bisa membuat bangsa ini bisa menjadi lebih maju, bukan malah menghancurkannya. Oke, kita dengerin ya omongan dari sosok aktivis kita ini. Keren banget loh dia, bisa memotivasi kita semua. Kita juga kayaknya besok harus ruang cerita, besok kita panggil ayahnya Kak Siva ini ya. Oke, jadi gimana lagi nih Kak? Diceritain tentang ayahnya yang mungkin menggembleng Kak Siva bisa sampai sedemikian rupa. Untuk menggembleng sih setiap hari sepertinya digembleng ya. Gembleng. Ya. Ayah saya itu didiknya nggak seperti ayah lain. Saya kadang iri ya lihat teman-teman kok seneng ya liburan ke mall, ke sini ke situ. Kalau saya liburan itu nggak ke mall, tapi ke museum. Museum. Ya. Wow, keren. Itu lebih ke ya liburan tetap harus belajar begitu. Walaupun seperti itu, ya kembali tetap untuk saya sendiri. Tutup. Terus Berarti kita tetap walaupun kita di sela-sela liburan tetap harus untuk memanage waktu. begitu. Oke, teman-teman, kita lanjutin pembicaraan kita bersama Kak Siva setelah yang satu ini. Tetap di ruang cerita. Shh, ceritakan pengalaman. Oke, diminum dulu Kak.